Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryansyah Ibrahim, nomor absen 15 dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk. Di sisi lain dikenal sebagai masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya yang beragam. 1. Konsep negara kesatuan. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan negara, antara lain 1. Benedictus de Spinoza adalah susunan masyarakat yang integral, kesatuan antar semua golongan dari seluruh anggota masyarakat. 2. Harold J. Laski adalah masyarakat memiliki wewenang yang bersifat memaksa, lebih agung daripada individu atau kelompok, merupakan bagian dari masyarakat. 3. Lemaitre, negara tampak suatu masyarakat manusia teritorial yang diorganisasikan. Yang kedua, pengertian hakikat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Yang ketiga, pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya memiliki kekuasaan penuh dan memegang kedudukan tertinggi dalam pemerintah. Pada negara kesatuan, pemerintah pusat dapat melimpahkan wewenang kepada kabupaten, kota atau satuan pemerintah lokal. Kesatuan memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut. 1. Negara kesatuan secara struktural lebih sederhana tidak dibandingkan dengan bentuk federal. 2. Apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemerintah pusat. 3. Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antar daerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan anggaran dari pusat dan subsidi-subsidi lainnya secara umum. Bentuk negara kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan keluar yang ditangani oleh pemerintah pusat. B. Negara hanya memiliki satu undang-undang dasar, satu kepala negara, dan satu dewan perwakilan rakyat. C. Hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang keempat, sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan, kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia atau negara kesatuan merupakan sebuah takdir. Melalui mosi yang didukung oleh banyak faktor di parlemen ini, akhirnya mengantarkan Indonesia menjadi negara kesatuan sejak tanggal 17 Agustus 1950. Yang kelima, tujuan NKRI yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semua terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk negara kesatuan menurut Muhammad Yamin. Pertama, adalah unitarisme, sudah menjadi cita-cita gerakan kemerdekaan selama masa perjuangan. Hal ini menggambarkan bagaimana kekuatan unitarisme dalam pergerakan perjuangan pada saat itu. Kedua, adalah agar tidak memberi kesempatan bagi provisionalisme yang mengklarifikasikan daerah mereka lebih superior dan berkuasa dari daerah lain. Ketiga, adalah fakta bahwa tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Jawa sehingga menyulitkan tenaga di daerah-daerah untuk membentuk negara federal, mengingat luasnya Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Keempat adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang tidak memiliki potensi dan kekayaan yang sama sehingga semakin menyulitkan pembentukan negara federal. Kelima, dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia sebagai negara yang kuat apabila berbentuk sebagai negara kesatuan. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.